Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusifa Adelia Mulyananda dengan NIM 120220031 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan wilayah tentang pembangunan wilayah berdasarkan paradigma teori Keynesian dengan studi kasus yaitu kebijakan pengembangan kawasan industri Kabupaten Lampung Tengah dengan dosen pengampu Bapak Asirin. Untuk outline-nya yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian, yang kedua, pokok pemikiran teori Keynesian, yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah, yang keempat, studi kasus dan kebijakan. Sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau biasa disebut Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Ekonomi Keynesian merupakan teori makroekonomi mengenai jangka pendek, terutama selama resesi output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah akan dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah atau ekspor. Menurut ekonomi Keynesian, saat permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil, menyebabkan ekonomi pasar sering menghasilkan resesi ekonomi dan inflasi, maka dapat dikurangi dengan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi. Memiliki pendekatan teoritis yaitu rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, serta dukungan sisi suplai untuk industri utama dan pendukung. Ideologi politiknya yaitu intervensi pemerintah, demokrasi sosial, kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah merupakan tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, dengan tujuan untuk mengubah keseimbangan dari hasil mekanisme pasar bebas. Demokrasi sosial merupakan gagasan negara untuk memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya, sehingga secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah dan mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan demokrasi liberal serta ekonomi campuran yang berorientasi kapitalis. Pokok pemikiran teori Keynesian yaitu teori sirkular dan kausal kumulatif midral. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pada bagian ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama dengan cara yang kompleks. Faktor-faktor ini yaitu pendidikan dan keterampilan yang rendah, lemahnya percaya dan berjejaring, diskriminasi, kebiasaan dan norma-norma yang buruk, kesehatan badan dan kejiwaan yang buruk, serta pendapatan yang rendah. Ada 5 penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama, deregulasi dan liberalisasi pasar. Yang kedua, kelemahan struktural atau structural weakness. Yang ketiga, investasi yang rendah atau low investment. Yang keempat, perpindahan atau pengurasan modal. Dan yang kelima, ketidakcukupan partisipasi pemerintah. Lalu definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah. Definisi pembangunan wilayah yakni upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kebijakan pembangunan wilayah yaitu pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal seperti kebijakan proaktif di tingkat wilayah serta investasi publik pada infrastruktur. Lalu kebijakan pembangunan wilayah seperti bantuan untuk wilayah secara ekstensi atau extensive regional aid, yang kedua bantuan otomatis atau automatic assistance, yang ketiga pengendalian pembangunan industri, yang keempat perencanaan spasial atau rencana tata ruang,
Yang kelima, investasi infrastruktur atau infrastruktur investment. Yang keenam, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru. Dan yang ketujuh, nasionalisasi industri. Studi kasus kawasan industri di Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan pertumbuhan kawasan industri Kabupaten Lampung Tengah mampu memberikan manfaat dan dampak pola pengurangan tingkat kemiskinan serta peningkatan daya beli masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan IPM. Pertimbangan terpilihnya Kecamatan Anak Tuha dan Kalirejo sebagai kecamatan yang diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai industri kecil, sedang maupun besar, serta dua wilayah kecamatan secara existing memiliki fasilitas umum dan sosial yang cukup lengkap. Lahan wilayah Kecamatan Anak Tuha seluas 161,64 hektar yang didominasi oleh penggunaan lahan perkebunan serta permukiman. Kriteria ditetapkannya sebagai kawasan industri karena lokasinya strategis sebagai pusat kegiatan lokal dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk pendukung pertanian, pengembangan industri kecil dan menengah, kawasan metropolitan, serta kawasan permukiman. Lalu arah kebijakan pembangunan industri. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021 sampai 2026, yaitu pembangunan bidang industri, pengembangan industri pengolahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, Lampung ramah usaha, menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha, memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai pusat industri pertahanan Indonesia atau bersinergi dengan Kementerian Pertahanan. Lalu berdasarkan RT/RW Kabupaten Lampung Tengah tahun 2011 sampai 2031 yaitu sebagai pusat kegiatan lokal atau PKL, sebagai pusat pelayanan kawasan atau PPK, dan sebagai pusat pelayanan lingkungan atau PPL. Berikut merupakan peta konstelasi Provinsi Lampung terhadap Pulau Sumatera. Lalu ini merupakan peta konstelasi kawasan industri di Kabupaten Lampung Tengah terhadap Provinsi Lampung. Dapat kita lihat pada peta, kawasan industri yang diprioritaskan yaitu berada di Kecamatan Anak Tuha dan Kalirejo. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.